Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wargi, pada sore ini kita ada di daerah Panaruban. Masih tetap Panaruban dan setia seperti biasa Somplong itu ada di daerah Kecamatan Segala Herang. Tempatnya cukup indah ya Om ya. Dan seperti biasa saya kembali ditemani oleh Om Kus yang alhamdulillah bisa kembali hadir. Dan mudah-mudahan ngopinya bisa lancar karena udaranya atau cuacanya ini sekarang tuh hujan terus reda sebentar. Nah kebetulan sekarang lagi reda, tadi saya menunggunya lama banget untuk hujan reda ini. Alhamdulillah wargi, tempatnya cukup indah. Disinilah biasanya dipakai para layang atau kalau wargi-wargi di mana saja berada ingin terbang mengitari daerah perkebunan teh yang cukup hijau. Walaupun sekarang sudah ada beberapa objek wisata yang bermunculan dan sedikit membuat kurang asik, kurang hijau di daerah Ciater ini. Tapi ya begitulah sebuah proses. Mudah-mudahan tidak semua habis ini kebun teh ini, karena bisa indahnya dulu banyak dikunjungi oleh wargi-wargi dari mana saja itu karena melihat perkebunan teh dan suasana yang cukup sejuk. Kalau nanti banyak objek wisata yang membabat habis kebun teh ya bukan indah lagi, mungkin kurang asik ya Om ya. Tidak sejuk lagi kan gitu, tidak hijau lagi ya Om ya gitu. Karena kalau tempat objek-objek wisata seperti itu di kota pun sudah banyak ya, jadi mereka tidak usah ke daerah Ciater sini kan gitu. Ya mudah-mudahan para pembisnis wisata boleh saja ya, sah-sah saja untuk membuka objek wisata, tapi ya mudah-mudahan tidak merubah suasana alam yang indah ini. Itu saja mungkin wargi sementara pembukaan, menunggu kopi belum diseduh ya Om ya. Belum. Airnya belum menggolak. Oke wargi, kita tunggu air untuk panas kembali ya Om ya. Sambil kita menunggu alam menyapa kita untuk memberikan pembelajaran inspirasi kepada kita. Alhamdulillah kopinya sudah terseduh ya Om ya. Coba kita nikmati dulu kopinya. Mudah-mudahan benar-benar seperti biasa kita mendapatkan rasa yang sangat eksotik dan unik ketika kita minum kopi di alam. Ini kopinya. Ya, oke, siap. Makasih Om. Kita coba seruput kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, nikmat wargi. Dahsyat seperti biasa Om, kopinya tetap wangi, tidak terkontaminasi dengan polusi kota yang nakal dan wangi parfum yang bina. Nikmat wargi, subhanallah. Tetap seperti kemarin suasana dingin, minum kopi hangat, panas. Dan yang pasti pakai kalau tidak pakai tidak asik ya Om ya. Minum kopi tanpa itu kurang mantap. Dan seperti biasa Om, minum kopi tanpa ngobrol juga kurang asik. Kira-kira obrolan hari ini apa? Barangkali Om sudah disapa oleh alam dan diberikan pembelajaran. Kira-kira Om menemukan sesuatu yang Allah berikan untuk jadi pelajaran buat kita enggak? Oh tadi sebelum naik ke sini, kan dilihat dari jauh tuh di sini lapangannya datar gitu kan. Tapi pas nyampe ternyata bergelombang gitu kan di sini nih. Ada bukit ya, ada lembah, ada pasir. Gitu. Terus
barangkali nih Akang bisa ngambil bisa memberikan hikmah dari tempat yang bergelombang ini Kang tuh dalam kehidupan kita Kang. Iya. Alhamdulillah Om, Allah telah memberikan hikmah buat Om, buat kita semua, buat wargi-wargi semua dari tempat ini yang kita lihat ada perbukitannya ya Om ya, ada lembahnya terus seperti itu. Dan inilah yang menjadi indahnya tuh begini Om. Dari gelombangnya itu. Dari gelombang itu dengan pohon-pohonan yang hijau, ini yang membuat asik. Coba kalau datar gitu ya, kayaknya indah sih pasti indah, tapi kayaknya kurang begitu indah kan gitu. Tapi dengan tempat yang bergelombang seperti inilah yang membuat tempat ini menjadi dahsyat keindahannya, lebih bagus keindahannya. Mungkin dalam hidup juga kita begitu ya Om ya. Kadang kita ada di lembah kesulitan, lembah kedukaan, lembah kesedihan, lembah kesengsaraan gitu. Yang jelas bukan lembah hitam, atau mungkin juga ada di lembah hitam. Itu dalam hidup. Tapi ketika kadang-kadang kita juga ada di dataran tinggi Om, zona nyaman yang asik, yang bahagia, yang indah, yang enak lah. Tapi kadang-kadang kita turun lagi tuh Om, ke lembah lagi, walaupun tidak securam apa lembahnya gitu. Ada lagi, karena memang dalam hidup kan begitu Om. Ada masalah, ada titik bahagia, ada titik ketidakbahagiaan, ada titik kepuasan, dan ada titik ketidakpuasan. Turun naik ya. Turun naik dalam hidup sudah biasa. Tidak akan mungkin dalam hidup datar kan, dan tidak asik Om. Kalau kita datar terus hidup tidak asik. Karena asiknya hidup itu dengan masalah sebenarnya, hanya karena kita tidak rela hati. Ketika kita menerima atau muncul permasalahan, maka muncullah pemberontakan. Pemberontakan itulah yang menjadi kita marah, yang menjadi kita nyesal, yang menjadi kita sakit, yang menjadi kita duka, galau itu sebenarnya. Terus bagaimana nih Kang cara kita posisi pasti cenderung ke hati Kang ya? Iya. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi hidup itu Kang ya, kayak kata Kang tadi, turun naik. Terus bagaimana cara kita memposisikan gitu kan, supaya tetap stabil hati kita gitu ya. Betul. Galau sakit manusiawi Om. Pasti akan kita rasakan. Muncul ketidakpuasan itu pasti. Makanya dalam hidup jangan mencari kesenangan loh. Karena kalau mencari kesenangan itu, senang itu kan identik dengan kepuasan. Dan ketika muncul rasa puas, saat itu juga akan muncul ketidakpuasan. Contoh, kita punya mobil nih, mobil kita merek A misalkan. Tiba-tiba di depan ada yang lebih bagus lagi. Aduh, coba kalau kita punya mobil itu. Kan gitu. Padahal kita tadinya sudah puas punya mobil itu kan gitu, baru 3 bulan 4 bulan lah. Tapi lihat mobil yang lain lebih bagus, terus coba kita punya mobil itu kayaknya lebih nyaman. Atau mungkin maaf ya, nah, ketika kita merindukan mobil bagus atau motor bagus, tiba-tiba kita puas udah mendapatkan itu, kan gitu. Tapi muncul juga ketidakpuasan. Bagi yang nyicil tuh bagaimana cicilannya? Betul kan? Itu kan jadi kalau kita mencari kesenangan, karena kesenangan adalah identik dengan kepuasan, kepuasan juga akan diikuti dengan ketidakpuasan. Makanya jangan cari kesenangan, tapi cari ketenangan Om. Karena kalau ketenangan itu jelas solusinya dari Allah, dari Rasul. Zikrullah, berzikir kepada Allah dan bersyukur setiap sesuatu. Karena begini Om, sesuatu yang ketika kita ada di zona yang tidak nyaman, di lembah kesengsaraan tadi, kesedihan atau kedukaan, itu kalau kita sudah bisa keluar dari zona nyaman itu, biasanya akan indah kalau dikenang Om. Betul nggak? Kan banyak cerita ya. Bahkan banyak cerita, justru cerita-cerita yang bikin asik itu kan cerita-cerita yang penuh dengan liku kehidupan. Coba kalau kita cerita hidup misalkan ke anak kita, ayah mah dari dulu atau papa mah dari dulu
hidup bahagia terus, nggak asik. Yang mendengarkannya begitu-begitu saja. Tapi ketika kita menceritakan sisi penderitaan, sisi kebahagiaan, terus solusi daripada kebahagiaan dari asalnya kita tidak bahagia, itu kan yang dibutuhkan, ya kan? Kita bisa menceritakan perjuangan kita, kan gitu. Coba kita dengar cerita-cerita pejuang yang menceritakan tentang mereka melawan Belanda atau ya penjajah. Kan asiknya itu ada semacam apa ya, alur cerita yang ketar-ketirnya. Itu ada yang ketika kemenangan dan ketidakmenangan, ketika kesengsaraan dan sebagainya. Jadi rekan-rekan wargi-wargi, kalau sekarang ada di zona yang tidak nyaman, lagi galau, lagi kurang asik, kurang bahagia, jangan pesimis, ya. Terus berusaha mencapai bukit itu, dan ketika sudah ada di bukit itu, insya Allah lembah yang kita tinggali itu akan menjadi kenangan tersendiri. Seperti halnya kita dulu atau kapan kita pernah ada di lembah ketidakasikan, dan kita sekarang sudah bisa keluar dari zona itu, ada di sebuah tempat yang enak, kan gitu ya. Kan kita mengenang itu. Jadi itu akan menjadi sebuah kenangan tersendiri. Memang waktu merasakannya pasti sakit, pasti sedih, pasti sengsara. Tapi kalau sudah keluar daripada itu kan ya kita sendirilah. Kita sudah sering bercerita. Dulu ya, ingat waktu kita A B C D F G H I, aduh, rokok juga susah, mau kopi juga mending susah. Itu kan jadi sebuah kenangan. Dan yang paling penting adalah solusi, Om. Solusi ketika kita bisa keluar dari lembah ketidakasikan, kesengsaraan, ketidakenakan, bisa naik ke tempat yang lebih tinggi dan bahagia, dan gitu. Nah, kan pasti ada tuh solusinya, dan gitu. Seperti apa? Nah, solusi itulah yang bisa kita bagikan menjadi sebuah keilmuan buat orang lain. Itu, Om. Makanya ini terjadi dari sebuah fenomena alam bukit dan lembah menjadi sebuah indah. Begitupun dalam hidup, luka-liku hidup, turun naik hidup akan menjadi indah suatu saat, dan itu akan menjadi sebuah kenangan. Jadi wargi, jangan pesimis ya, tetap semangat, tetap bahagia, karena bahagia adalah hak untuk kita perjuangkan untuk menjadi orang yang berbahagia. Ya, jadi udah, jangan pesimis lagi, jangan nangis lagi, terus bersyukur kepada Allah, berzikrullah, meminta ampunan kepada Allah. Kalaupun mau minta solusi kepada orang lain, datangi orang yang tepat untuk kita minta solusi. Jangan berhenti berusaha ya. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berjuang untuk mencapai sebuah kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak untuk kita perjuangkan dan untuk kita dapatkan. Terima kasih wargi. Alhamdulillah pada sore ini kita sudah ada di sebuah tempat dan memberikan kenyamanan. Allah telah memberikan hikmah kepada kita daripada alam ini, dan teruslah belajar dari alam, karena alam ini adalah hak miliknya Allah yang akan terus memberikan pembelajaran kepada kita semua. Tetap seperti biasa, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya Om. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seruputan kopi bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Pakai tadi lupa kan? Pakai Alhamdulillah.